Inilah kampung akuarium yang digusur Ahok dan dibangun kembali oleh Anies Baswedan. Ratusan petugas Satpol PP dan alat berat meratakan pemukiman warga, meski warga menolak dengan uraian air mata. Beginilah situasi penggusuran kawasan Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara pada tanggal 11 April 2016 lalu. Warga yang tinggal di sekitar Pasar Ikan atau Kampung Akuarium melakukan protes keras dan menghadang petugas yang akan melakukan eksekusi. Aksi ini berujung ricuh. Warga tidak terima ekskavator bergerak meruntuhkan rumah mereka. Ratapan dan tangisan warga mewarnai robohnya bangunan di kawasan Pasar Ikan tertua di Jakarta ini. Proses eksekusi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meratakan lebih dari 300 bangunan di kawasan Pasar Ikan dan Kampung Akuarium. Pembongkaran bangunan di Pasar Ikan Penjaringan dilakukan karena pemerintah DKI Jakarta menganggap wilayah Pasar Ikan Penjaringan sebagai tanah negara, meski sebagian warga mengaku memiliki sertifikat kepemilikan. Kampung Akuarium yang pada bulan April 2016 digusur Ahok akhirnya dibangun lagi oleh Gubernur DKI saat ini Anies Baswedan. Bahkan pembangunan tahap 1 Kampung Susun Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara telah rampung. 2 dari 5 blok bangunan sudah selesai dibangun, pemirsa, berisi 107 unit hunian yang siap ditempati warga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah selesai melakukan pembangunan tahap 1 di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Setelah pembangunan dimulai sejak tahun lalu, 2 dari 5 blok bangunan di Kampung Susun Akuarium akhirnya dinyatakan siap huni. Sebanyak 107 unit hunian dengan tipe 36 siap untuk digunakan warga. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap warga dapat menjaga kenyamanan lingkungan di sini agar Kampung Susun Akuarium bisa menjadi contoh penataan kampung di ibu kota yang jauh dari kesan kumuh. Selain itu, dalam pengelolaannya, rusun ini juga akan menggunakan sistem koperasi dengan warga yang menjadi anggotanya. Kita semua berharap bahwa ini menjadi rujukan baru, termasuk pengelolaannya. Adanya koperasi, yang koperasinya akan mengelola seluruh fasilitas di sini. Dan mereka yang tinggal di sini harus menjadi anggota koperasinya. Mereka terlibat langsung. Assalamualaikum. Apa kabar? Sehat? Loyo bareng. Loyo bareng. Alhamdulillah sehat semua di sini. Alhamdulillah. Ya Pak RW. Ini baru pulang jadinya. Masya Allah. Yo. Apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali hari ini bisa kembali kumpul di kampung. Sebagian waktu saya tidak lagi di Jakarta sekarang. Banyak harus keluar Jakarta. Terima kasih buat semuanya yang hadir. Kalau sekarang saya cuma bisa menyampaikan harapan. Kalau dulu saya memang yang tanggung jawab nih. Tapi kami berharap bahwa ikhtiar untuk memberikan perlindungan itu harus jalan terus. Karena bagaimanapun juga ini adalah warga Jakarta, ini adalah warga Indonesia yang berhak mendapatkan perlakuan yang setara. Dan itu prinsip kita. Jadi kami kesini ingin silaturahmi sekaligus juga mengingatkan kepada kita semua. Buat semua yang hadir, termasuk ada teman-teman media juga hadir di sini, bahwa negara itu punya kewajiban untuk proaktif dalam menyelesaikan problematika di masyarakat. Dan ketika kita menyaksikan ada perlakuan-perlakuan yang tidak adil, kenyataan ketimpangan, maka pemerintah harus turun tangan. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah proaktif. Dan seringkali pemerintah tidak bisa kerja sendirian. Kalau saja pemerintah
tidak bekerja sama, seperti kami dulu tidak bekerja sama, sulit ini terjadi. Terima kasih buat teman-teman JRMK yang membantu proses di sini. Kemudian juga terima kasih buat Rujak, ada Rujak juga di sini nih. Elisa dan kawan-kawan. Kemudian aktivis-aktivis. Jadi kalau negara ingin menyelesaikan itu, rangkul semua, kerjakan. Prosesnya panjang. Mbak Diani, panjang ya prosesnya? Panjang. Tapi kalau dijalani dengan sabar, tuntas. Tuntas. Jadi, nah, Kampung Akuarium ini menjadi salah satu contoh. Kami berharap problematika yang setara dengan Kampung Akuarium ini kan ada di berbagai tempat di Indonesia, bukan hanya di sini. Kita ingin agar masalah-masalah seperti ini bisa diselesaikan oleh pemerintah juga, sebagaimana dulu DKI Jakarta mengikhtiarkan untuk Kampung Akuarium. Kami berharap ini nanti bisa kita kerjakan juga di level nasional, supaya masyarakat yang memiliki problematika seperti di Kampung Akuarium, insya Allah bisa hidup dengan layak. Ini yang harus kita sama-sama perjuangkan. Saya sering bilang bahwa tujuan kita merdeka itu mencapai satu kalimat itu jadi kenyataan. Namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang harus kita capai. Kalau itu terjadi, insya Allah rakyat kita akan merasakan ketenangan, merasakan kedamaian, karena ada rasa keadilan. Izin Pak Anies, saya merasa pemimpin terus Pak di depan. Yang mendatang, nggak datang lagi yang di kampungnya Pak Anies. Kembali di kampung susun Napoleon Pak. Kemarin Bapak hadir ketika puing, lanjut pembangunan, lanjut blok B dan D sudah diresmikan, lanjut terbentuk blok A dan blok C. Ini kembalinya Pak Anies. Silaturahmi bagi saya adalah kembalinya Pak Gubernur, tapi gubernurnya ganti, gubernur Indonesia, yaitu calon presiden insya Allah 2024.